Jenis Terus yang senam. tidak yang mana? Yang tidak yang mana Bapak Ibu? Yang tidak, yang harus kita hilangkan. Berarti yang ada angka kira-kira angka berapa? 4. Iya. 4 Bu. Oke, ini yang harus kita Amplitude tidak. eliminasi. Berarti yang ada, kalau ini eliminasi seharusnya merah ya. Berarti kalau ada angka 4-nya salah, maka jawabannya yang mana Bapak Ibu? Bu. Ya, oke. Kok merah? Kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nomor 7. Semakin besar amplitudo, semakin kuat bunyi terdengar. Kemudian, semakin kecil, mohon maaf ini mana kecilnya, turun ke bawah. Semakin kecil frekuensi, semakin lemah bunyi terdengar. Semakin dekat jarak sumber bunyi, semakin kuat bunyi terdengar. Semakin besar periode, semakin keras bunyi terdengar. Pernyataan yang benar, monggo Bapak Ibu. Nomor 2 betul. Betul, oke. Ya, saya setuju. Nomor 2 betul. Terus? Berarti yang ada duanya betul. Tinggal cari pasangannya. Itu saja ya Pak. 2 ini sudah betul. Pasangannya yang ada 2, 1 atau 3. 3 Bu. 3. 3 Bu. Semakin dekat jarak sumber bunyi, ya pasti ya Bapak Ibu. Misalkan sederhana saja kita memukul kendang atau apa, kalau yang dekat dengan yang jauh pasti suaranya terdengar jelas yang dekat. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Yang C. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nomor 8. Untuk menaikkan nada sebuah senar gitar dapat dilakukan dengan cara, ini masih menaikkan nada, berarti tinggi, frekuensi tinggi. Caranya, A. Memperbesar tegangan senar, B. Memperpanjang senar, C. Menempelkan beban pada senar, D. Memperbesar diameter senar. Monggo Bapak Ibu. Yang A. Yang Apa? A, Bu. Yang A. Oke. Bu. Ya. Memperbesar tegangan senar, berarti dikencenge, istilahnya seperti itu. Matur suwun Bu. Nggih, Bu, sami-sami. Oh nggih. Itu tadi terkait hanya sampai nomor 8 ya, ingat saya sampai nomor 10. Terkait dengan hubungan panjang dawai dan frekuensi, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau begitu lanjut. Lanjut ya. Lanjut Bu. Yang sulit ini. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 9. Kita mulai dari nomor 9. Nomor 9, ini materinya hubungan massa, gaya, percepatan, nanti terkait dengan rumus, dan hukum Newton. Oke, para ahli menciptakan alat pengaman yang berfungsi untuk menahan dorongan tubuh. Alat tersebut bernama sabuk pengaman atau seatbelt. Dengan adanya sabuk pengaman, seluruh penumpang mobil bisa terhindar dari cedera. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan di bawah ini. Sebentar Bapak Ibu, sebelum kita menganalisa A, B, C, D, soal ini menurut Bapak Ibu termasuk hukum Newton berapa? 1, 2, atau 3? Pun jenengan jawab sak-sae. 1, Bu. 1 Bu. 1. Oke. Semua sepakat 1. Alasannya apa Bapak Ibu? Karena posisi diam, dia posisi diam. Terus tiba-tiba ada gerakan. Jadi
kayak gitu. Mikir kok gitu, Kak. Posisi diam, tiba-tiba Diberi ada gaya. Diberi gerakan, gaya kan diberi akhirnya gaya. bergerak. Oh, oke, saya setuju dengan panjenengan. Kalau saya, Bapak Ibu, dalam menganalogikan, dalam menggambarkannya sederhana saja. Kalau hukum Newton 1 itu menurut saya mempertahankan kedudukan. Hanya itu kata kuncinya. Maksudnya apa? Ketika kita pakai sama, seharusnya kita jatuh, tapi tidak jatuh kan? Ya enggak? Karena apa? Karena kita dipertahankan kedudukan kita. Ya enggak? Kita berusaha mempertahankan kedudukan kita ben ora tiba. Nah, itulah ciri-ciri hukum Newton 1. Contoh yang lain, ketika panjenengan naik bis, itu turun dari bis, Pak, jegaguk, ngoten Bapak Ibu. Tapi jenengan berusaha untuk seimbang kan? Ya enggak? Nah, itu juga hukum Newton 1. Kenapa? Karena jenengan mempertahankan kedudukan panjenengan. Jadi, kata kunci atau ciri-ciri hukum Newton 1 itu mempertahankan kedudukan. Kedudukan yang bagaimana? Kedudukan yang agar tidak jatuh itu tadi. Sederhana, itu cara pikir saya yang sederhana. Gurgeninteni seperti itu. Mungkin Bapak Ibu punya tips yang lain, monggo bisa diungkapkan. Kalau setuju atau tidak setuju dengan pernyataan saya, monggo dengan ungkapkan. Bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan? Oke, kalau gitu kita langsung ke pilihan. Silakan Bapak Ibu juga membuka hukum Newton yang pernah saya share sebagai referensi. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menyatakan jika bekerja pada dia sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam. Kenapa? Karena ini dipertahankan kedudukannya. Kenapa diam tetap diam? Nah, seperti itu. Dan benda yang bergerak akan terus bergerak beraturan atau GLB. Kita kembali ke soal tadi. Oke. Berarti menurut panjenengan yang nomor 9 ini jawabannya apa Bu kalau Pak Bu kalau ini adalah hukum Newton 1? A, B, C atau D? A. A, iya. Ya, ini jawabannya A karena sudah sesuai dengan hukum Newton 1 tadi. Resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau biasanya bisa disebut dengan F sama dengan 0, gaya sama dengan 0. Kemudian kalau percepatan berbanding terbalik, kalau ada kata kecepatan, ada kata massa, itu hukum Newton 2. Oke, kalau yang hukum Newton 3 itu aksi sama dengan reaksi. Kata kuncinya itu. Jadi kalau dalam mengingat-ingat ya, kalau saya ya, coro bodon. Kalau saya itu berpikirnya coro bodon ya Bu. Coro bodonku, nah gitu. Lah hukum Newton 1 itu gaya sama dengan 0. Jadi tetap kalau hukum Newton 2 berarti berbanding ada massa, ada percepatan, ada percepatan, berarti Newton 2. Kalau Newton 3, aksi sama dengan reaksi. Kalau saya seperti itu cara melihatnya. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, ini soal yang pernah didapat ya Bapak Ibu. Ini adik saya pernah mendapatkan soal ini. Seekor gajah dapat dengan mudah mendorong anaknya ke sungai. Sedangkan anaknya tidak bisa melakukan hal yang sama atau sebaliknya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan di bawah ini. Kita analisa. Gajah
bisa mendorong anak ke sungai, tapi si anak tidak bisa. Berarti ini terkait dengan apa, Bapak Ibu? Hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Karena apa? Gajah yang besar dan ada gajah kecil. Berarti ada massa kan? Masa dan gayanya. Ada massa dan gaya. Berarti kalau kata kuncinya ada massa, ada berat, ada percepatan, itu sudah pasti hukum Newton 2. Nah, sekarang kita analisa. Yang terkait dengan hukum Newton 2 yang mana, Bapak Ibu? A, B, C, atau D? Yang A, Bu. Oke, jenengan bisa melihat ya, di percepatan banding terbalik dengan gaya, sedangkan gaya sama dengan percepatan. Oke, jawabnya A. Maksud dari ini apa? Oke. Maksud dari ini, saya pakai ora-oraan dulu. Maksud dari itu, panjenengan kan pernah mendengar istilah hukum Newton ya sebelumnya. Nih. Kemudian agar lebih mudah dalam mengingatnya, biasanya dibentuk seperti ini. Yang atas ini F, ini F, yang atas ini F, yang atas F, kemudian bawahnya lagi ini hukumnya M, kemudian bawahnya lagi A, F, M, A. Kalau kita tulis dalam rumus, kita mencari gaya, kalau kita mau mencari gaya, berarti F M kali A sama dengan M kali A. Iya, kali A. Ini sulit sekali ya menulis ini ya Bapak Ibu. Ya, F M kali A. Oh, ya intinya seperti ini ya Bapak Ibu, bisa diterima gitu ya. F kali M kali F sama dengan M kali A. Maksudnya kalau sejajar seperti ini Bapak Ibu, berarti gaya berbanding lurus dengan massa dan percepatan. M tadi kan massa, A ini kan percepatan. Nah ini kan sejajar kan Bapak Ibu, maka ini disebut berbanding lurus. Sebaliknya, misalkan panjenengan pada huruf A sama dengan, kalau kita mencari percepatan berarti rumusnya F bagi di per M. Oke. Kemudian M-nya di bawah. Oke. Berarti ini maksudnya kalau kita sebagai band bingo gambaran band gampang ya saja ya. A per 1 kan sama kan, dibagi 1 kan tetap A. Nah, kalau seperti ini sejajar begini, ini berarti percepatan berbanding lurus dengan gaya. Kan lurus toh Bapak Ibu, sejajar. Ini maaf, ini 1 ini hanya sebagai bantuan ya, biar memudahkan kita dalam memahami. Kemudian kalau ini saya beri warna yang lain. Kalau yang A ke M ini kan menyilang. Maka ini disebut berbanding terbalik. Maka percepatan, A ini kan percepatan, berbanding terbalik dengan M. M ini massa. Jadi kok ada istilah berbanding lurus, berbanding terbalik, itu kenapa? Nah seperti ini Bu Bapak Ibu gambarannya. Apakah bisa dipahami?
Karena nanti Oke. di soal-soal berikutnya akan muncul istilah berbanding lurus, berbanding terbalik, itu nanti akan muncul. Oke. Jadi ingat, jika sejajar ini maka disebut, atau jika pembilang dengan pembilang, atas dengan atas, maka disebut berbanding lurus. Kalau menyeberang seperti ini, maka disebut berbanding terbalik. Ngerti ya, Bapak Ibu? Oke, kita lanjut ke soal tadi. Oke. Nomor berapa tadi? Oh ini ya, masih ini ya. Percepatan berbanding terbalik berarti A berbanding terbalik dengan gaya, sedangkan gaya sama dengan percepatan. Oke. Kita lanjutkan. Tapi sebentar. Apa sih Bapak Ibu? Ini percepatan A. Yuk kita tuliskan. Ini ada yang menjebak loh Bapak Ibu. Coba. Percepatan itu A. Oke. Kemudian tadi padahal seharusnya A rumusnya apa Bapak Ibu? F per M. F per M. Ini ya. Oke. Ya. Oke. M-nya di bawah. Antara A dan gaya ini sejajar tidak Bapak Ibu? Sejajar, Bu. Nah, seharusnya berbanding lurus apa terbalik? Berbanding lurus. Lah, berarti kita tadi hampir saja Bapak Ibu. Berarti pernyataan A ini salah kan Bapak Ibu? Oke, betul. Nggih. Percepatan berbanding terbalik dengan gaya. Nggih mboten? Nggih. Nggih, Bu. Kayak enek sing dereng paham. Tak tulis sing cetha nggih. Karena A sama dengan Oke. A sama dengan malah ingat. Oke, sudah. Tadi A sama dengan, lebih jelasnya tadi yang ada di sini ya. A seharusnya berbanding lurus dengan gaya ya tadi. Lah tapi kok di sini malah berbanding terbalik. Maaf, berarti yang A ini jangan dipilih Bapak Ibu. Nah sekarang kalau yang B, percepatan sama dengan gaya. Betul atau salah? Percepatan sama dengan gaya. Percepatan itu apa Bapak Ibu? Benar, Bu. Benar. Oke, percepatan tadi A ya. Ini Iya. toh. Nah, sejajar enggak dengan F? Sejajar. Berarti sama enggak sama dengan ini atau berbanding lurus enggak? Berbanding lurus. Nah, berarti Lurus. iya, oke. Berarti percepatan sama dengan gaya. Iya. Oke, sepakat ya? Apa ada yang mungkin memberikan jawaban yang lain? Kalau D itu gimana Bu? Kan ya Mana? Yang D, D gaya itu sama bedanya dengan dengan D itu yang D. bedanya Gaya dengan D sama apa, Bu? dengan Bu, coba diulang lagi. Bedanya dengan D itu apa? Bedanya dengan B. Gaya, loh, berarti kalau gaya sama dengan percepatan, gayanya di depan loh Bu. Ini. F sama dengan A. Padahal kan ini yang dinyatakan ini, percepatan ini. Gimana ya? Sebentar. Kok saya juga jadi kebingung Bapak Ibu. Gajah percepatan sama dengan gaya. Gaya sama percepatan. Kalau gaya bertolak belakang dengan percepatan, tidak, mungkin malah berbanding lurus. Mungkin Bapak Ibu ada, saya kok jadi ragu ya. Apa bedanya dengan ini? Yang ini monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa memberikan jawaban, solusi. Menurut pandangan jenengan bagaimana?
B atau D? Yang D itu masih kurang masanya, Bu. Yang Karena D Heeh. karena harus itu, melihat rumus kan F sama dengan M kali A. Jadi M gaya kali sama dengan gaya sama dengan hanya masa percepatan. sama dengan masa dan percepatan gitu. Oh, JJ. Saya paham maksud jenengan. Kalau yang D tadi hanya gaya dan percepatan ya, hanya ini ya. Ini Ya. dengan ini, M-nya tidak ada. Gitu. Iya. Kalau Nggih. percepatan dengan gaya, otomatis ini sudah ada masanya, nggih ya? Iya. Iya, oke. Berarti kita setuju di B ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Dengan Bu siapa tadi? Ini akunnya teman Kiki Oh. aslinya. Oh, Nje. Oke, terima kasih. Yang seperti ini ya Bapak Ibu, yang saya harapkan kita ini di sini diskusi ya. Dan saya juga tidak mutlak benar ya. Maka yang saya harapkan adalah sharing diskusi dengan Bapak Ibu. Bagaimana bisa diterima? Alasannya, kalau percepatan ini A, ini tadi, oke, A sama dengan F per M. Ini sudah komplit, ada gayanya, ya. Kalau sama dengan gaya, berarti F-nya itu sudah komplit. Maksudnya seperti itu tadi yang dimaksud. Pak siapa tadi? Pak Kiki ya? Kiki. Oke. Kemudian kalau yang ini bedanya, kalau ini hanya F sama dengan A, lah M-nya masanya belum ada, belum lengkap, gitu loh. Bedaannya di situ. Oke, terima kasih sekali Pak Kiki. Oke, berarti ini jawaban yang salah ya, yang B yang kita sepakati. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 11. Saat terbang di udara, burung menerapkan hukum ketiga. Maaf, ini salah ketik. Hukum ketiga Newton dengan cara memanfaatkan sifat gesekan udara. Berdasarkan fakta tersebut, maka perbandingan besar gaya aksi dan reaksi antara burung dengan udara yang benar. Tadi rusak kalau Newton ketiga pasti aksi sama dengan reaksi. Nah, aksi sama dengan reaksi ini menyebabkan apa pada kegiatan burung terbang itu tadi? Monggo A, B, C, D. Kalau D ini ada kata berbeda, sudah pasti salah, dieliminasi. Monggo Bapak Ibu. Menurut panjenengan yang A, B, atau C? Yang A, dalam? Yang C, Bu. C, iya. Gaya yang dimiliki melebihi besar gaya gesekan udara, maka burung dapat maju ke depan. Oke, saya juga sepakat dengan panjenengan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Tadi sudah nomor 11. 12. Berdasarkan hukum Newton 2 atau hukum 2 Newton, besarnya percepatan yang dialami oleh benda bergerak. Awas, ini ada percepatan. Percepatan tadi apa? Dilambangkan huruf apa? A. A. Percepatan ini tadi yang A. Ya. Berarti kalau dengan gaya bagaimana? Kalau dengan massa bagaimana Bapak Ibu? A ini sejajar dengan gaya, maka disebut Banding lurus. Banding lurus. Kalau ini berang, maka disebut Berbanding terbalik. Oke Bapak Ibu, kembali ke soal ini. Menurut panjenengan A, B, C, atau D? A berbanding lurus dengan massa. Tadi salah ya, seharusnya ini berbanding terbalik. Kalau yang B berbanding lurus dengan selang waktu, C gaya total sama dengan 0. Kalau ini seharusnya Newton 1 ya. Hukum Newton Berbanding lurus dengan Iya. gaya total. Berarti A, B, C, D? D. Iya, tadi berbanding lurus. Jadi
Yang percepatan itu dilambangkan A sama dengan F per M. M-nya itu di bawah, berarti seharusnya M ini apa itu namanya, berbanding terbalik. Ya, maaf. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 13. Diketahui gaya yang bekerja pada sebuah balok besar adalah 100 Newton atau N. Tekanan yang dialami jika luas penampang balok tersebut adalah 2 meter persegi. Persegi ya, adalah titik-titik. Bapak Ibu, jika menemukan soal seperti ini, kita lihat saja di opsinya. Opsinya satuannya N per meter kuadrat apa persegi ya ini? Bapak Ibu bacanya. Meter apa ini? Persegi. Persegi ya. Persegi, Berarti Bu. ini N di atas, M di bawah. Berarti Newton dibagi yang ini. Nah, jadi kita enggak usah mikir ini pakai rumus apa ya. 500 bagi 2, 250. Pasti 500 N ini dibagi dengan 2 M per segi ini. Nah, ketemu berapa Bapak Ibu? 250. 250 N meter per. Karena apa? Ingat ya, kalau N berarti di atas, M di bawah, ya sudah, N-nya ini dibagi, yang punya N ini dibagi di atas, yang punya M ini di bawah, berarti Newton ini dibagi yang ini. Jadi nggak usah mikir ini rumusnya apa, kalau saya seperti itu tipsnya. Terima kasih, Bapak Bu. Ibu. Oke, ya. Amin. Kita berpikir piye amriye gampange, kalau saya seperti itu. Betul Bu, bisa menjadi trik Bu. Ini Bu, matur suwun Bu, baru tahu Bukan ini. sah muluk-muluk dengan rumus, kalau saya seperti itu. Simple, praktis, simple saja. Yang penting mudah diingat, mudah dipahami, mudah dianalisa, dilogika. Gitu. Baiklah Bapak Ibu. Oh iya, tadi belum dijawab. Dijawabnya adalah C. Nanti pembahasan saya share seperti biasa di grup ya. Oke, kita lanjutkan nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Ini ada anak sedang menendang bola. Kira-kira gaya yang terjadi dari kegiatan itu apa? Ini ada kata mengubah. Apa ini mengubah bentuk? Tidak. Apakah mengubah bentuk? Ya, dan Tidak. Berarti A dan B eliminasi. Jangan dipilih. Juga salah, ada bentuk. Oh, C juga ada bentuk lagi. Salah. Iya. Langsung ketemu. Yang ada bentuk hilangkan, eliminasi. Nah, ini kan juga menghemat waktu Bapak Ibu. Jadi tidak usah dibaca semua bentuk, arah benda, bentuk kecepatan, harus ketemu bentuk itu salah, berarti tidak usah dilanjutkan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini untuk nomor 15. Kita mulai hitung ini. Ini ada 2 mobil. Ya, mobil A dan mobil B. Mobil A massa 3 kilo, percepatannya 2 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan perbandingannya, perbandingan gaya. Oke, berarti kita cari gaya A, FA. Gaya A. Gaya A. Gimana ya? Gitu aja ya. Engkau lah FA kok bingung nih. Marai bingung ya. Berarti F rumusnya apa Bapak Ibu? Massa Mem kali A. Iya, percepatan. Oke. Masanya berapa Bapak Ibu?
3. Hmm. 3 Kali 2. Jadi masanya 2 sama tadi yang A dengan itu 3 dikali 2. 2, yaitu sama dengan 6. 6. Oke, sekarang kita cari yang B. Yang B ini masih tetap dengan rumus yang sama, M kali A. Kemudian M-nya berapa untuk yang B? 5. M-nya 5 dikali 3. A-nya berapa? 3. Nah, itu percepatan. 5 kali 3 yaitu 15. 15. Kita sudah ketemu Bapak Ibu perbandingan A dibanding B, yaitu sama dengan 6 dibanding 15. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa. Bisa. Berarti 6 Dua bagi mungkin dibagi 3 ya. 6 bagi 3 yaitu 2. 2. 15 bagi 3 5. 5. Apakah ada opsinya? Ada. Ada. Bisa dipahami? Bisa diterima? Bisa. Bisa. Apa bisa Bu? Sama. Alhamdulillah. Jadi yang ini C ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk yang nomor 16. Pernyataan yang benar mengenai hukum Newton 2 tentang hubungan gaya, massa, dan percepatan. Niki untuk panjenengan, kalau menemui pernyataan seperti ini, sebaiknya panjenengan buat ore-orean seperti ini. Ya, rumusnya F, M, A seperti ini. Oke, kita analisa satu persatu. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan massa benda. Percepatan itu apa Bapak Ibu tadi? A, ya? Berarti A sama dengan F per M. Apakah benar percepatan berbanding lurus dengan M? Tidak. Salah. Tidak, seharusnya berbanding Gaya. terbalik. Berarti ini salah untuk A. Eliminasi. B. Percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Percepatan berbanding terbalik dengan gaya, Bapak Ibu. Padahal A dengan F ini kalau berbanding terbalik dengan gaya, benar Salah. tidak? Salah, seharusnya Lurus. berbanding lurus. Tidak, Bu. Berarti B salah. Maka berbanding terbalik dengan gaya suatu benda. Oke. Kalau kita mencari massa, berarti rumusnya M F per M. sama dengan F per A. F-nya di atas. Nah, kita ambil dari ini. Kemudian A di bawah. Apakah benar? Apakah benar massa berbanding terbalik dengan gaya? Salah. Harusnya lurus masnya. Seharusnya lurus begini ya Bapak Ibu. Yeah. Iya, berarti yang C juga salah. Sekarang yang D, percepatan berbanding lurus dengan gaya benda. Percepatan itu A berbanding lurus dengan gaya bagaimana? Benar. Betul, Bu. Benar. Iya. Oke, berarti sudah ketemu ya? Jawabannya Iya. yaitu D. D. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Bu. Bisa Bu. Ya, alhamdulillah. Apakah saya terlalu Mudah-mudahan cepat dalam tidak lupa, Bu. menjelaskan? Tidak. Oke, tolong nanti kalau saya terlalu cepat itu jenengan jenengan ingatkan. Ya. Kalau usaha benda ini sudah tidak ada kaitannya dengan gaya. Ini usaha benda itu kaitannya dengan energi ya, W ya. Usaha itu kan W. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Nah ini gambar orang sedang memanah, gayanya apa saja? Oke, Gaya pegas. Oke. Dan Gaya otot, Kayak Bu. gesek. gaya otot dan Gaya pegas. gas. Iya. Aduh. Sepakat? Tapi Sepakat. seperti ada yang bilang gaya gesek itu alasannya apa?
Oke. Menarik itu mungkin. Nah, tapi ini lebih tepatnya ke otot ya. Kalau gesek itu adanya dua permukaan yang saling bergesekan, itu gesek. Oke. Kita lanjutkan untuk nomor 18. Hendra menggerobak. Maaf, mendorong gerobak. Oke. Hendra mendorong gerobak berisi 2 dus air mineral yang akan dibagikan kepada teman-temannya. Ini ada 2 gerobak. Ingat perbedaannya, satu ini gerobaknya tumpuk, kardusnya tumpuk 2. Kalau yang B ini tidak. Oke. Pada kondisi Hendra memberi gaya F sebesar 30 Newton pada A ya, kondisi A, ternyata mengalami percepatan 2 meter per second kuadrat. Setelah dus pertama yang bermasa 5 kg diturunkan, ternyata pernyataan yang benar adalah mari Bapak Ibu kita analisa dulu. Apakah gaya dorong berkurang? Apakah gaya dorong bertambah? Apakah percepatan berkurang atau percepatan bertambah? Oke. Kita analisa. Tambah. Oh, nggih. Yuk kita buktikan nggih, Bapak. Yang pertama A. A ini yang diketahui apa Bapak Ibu? Gaya kan? Berarti F. F-nya berapa? 30 Newton. Kemudian ada lagi tapi A percepatannya yaitu 2 meter per second kuadrat. Kemudian berarti ini yang belum diketahui apa ini? Kalau sudah ada F, ada A, berarti yang harus kita cari M. Masa. Masa. Kita cari dulu M. M1. M sama dengan F per A. Ditanyakan. Rumusnya apa Bapak Ibu? M F per A. sama dengan F per A. Yaitu kalau kita masukkan F-nya tadi 30 per A-nya 2. Maka berarti berapa ini masanya? 15 kilogram karena massa satuannya kilogram. Sekarang kita analisa untuk yang B. B itu yang diketahui apa Bapak Ibu? Apakah gayanya masih sama? Iya, ini kan tidak dinyatakan. Ini gayanya berubah atau tidak, ya kan? Berarti ini masih sama, tetap. Ke sini. Ini gayanya 30 Newton masih sama. Kemudian, bagaimana dengan percepatannya? Apa sudah ada? Belum. Yang ada massa, Masanya berapa Bapak Ibu kalau menurut panjenengan? Masanya 25 lah dikurangi 5. Masanya 25. Kok bisa 25? Kok bisa 25 pripun, Bu? Masanya 5. Oh, masanya 5. Ini tadi ada 2 kardus ya, Bapak Ibu. Kemudian diturunkan. Padahal 2 kardus ini sudah kita cari ternyata masanya 15. Tapi diturunkan 5. Berarti 10. Berarti 10 kilo. 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Kok kebalik ya? 15 kurangi 5 sama dengan 10. Nah, sekarang kita Bapak Ibu, kalau sudah ada F dan M, kita mencari A, percepatan. Iya, yang B ini kan sudah ada F, ada M. Yang belum ada siapa? A. Maka kita cari A. Oke, rumus dari A adalah F per M. M. Oke. Jadi, kita masukkan rumusnya. F-nya 30. Kemudian M-nya berapa, Bapak Ibu?
10. 10 sama dengan 5. 3. Ya Meter. Allah. 3 meter per sekon kuadrat. 3 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, sekarang Bapak bertambah. Ibu, kita analisa di masing-masing sisi. Apakah gayanya berkurang tadi? Tidak, Bu. F-nya I berkurang, tidak kan? Ya, F-nya Tetap kan berkurang. I? Oke, A salah. Apakah gayanya bertambah? Tidak. Tidak juga. Apakah percepatannya berkurang? Semula adalah 2 menjadi 3. Apakah itu berkurang namanya? Tidak. Tidak. Berarti yang D Bertambah. bagaimana? Bertambah. Oke, berarti kita sudah ketemu. Inilah jawaban yang diingin. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah paham dengan yang saya sampaikan ini? Paham sekali, Bu. Oke, terima kasih. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Paham, Bu. Matur nuwun. 19. Kembali ke gajah lagi. Seekor gajah betina, tapi dengan soal yang berbeda ya. Seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Hukum Newton yang berlaku. Ingat Bapak Ibu, jika ada kata massa percepatan, berarti itu adalah hukum Newton berapa? Hukum Newton. 2. 2. Iya. Karena di hukum Newton 1 dan hukum Newton 3 tidak ada kata-kata massa maupun percepatan. Pun bedanya itu kalau saya Terus, detail Bu, saya baru tahu. Kemudian kita analisa gaya berbanding terbalik dengan percepatan. Oh, kita lanjut ke rumus lagi. Gaya berbanding balik dengan percepatan. Gaya berbanding terbalik dengan kecepatan. Ya tidak. Salah. Tidak. A salah. Berarti kita setiap meskipun itu tidak ada hitung-hitungannya, kita tetap buat orek-orekan untuk seperti ini. Gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Gaya Ya, benar. sebanding dengan massa dan percepatan. Benar. Bagaimana? Benar. Benar. Ya, ini kan ini ya jejer ya, massa dan kecepatan. Baik, oke. Berarti jawaban yang tepat adalah B ya. Yang B. C. Kalau kita lanjutkan yang C ini gaya berbanding terbalik dengan massa, jelas tidak. Gitu. Terus ini kan seharusnya berbanding lurus atau sebanding ya. Kalau gaya berbanding terbalik dengan percepatan dan massa, apalagi ini? Tidak, ini harus berbanding lurus. Yang E, gaya sebanding dan berbanding terbalik dengan massa. Oh, ini awalnya gaya kok. F kok berbanding terbalik dengan massa, kan tidak. Kan tadi lurus posisinya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Oke, lanjut. Bagaimana? Apa tetap lanjut? Ini masih 10 soal. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Bu. Oke, ini daripada besok kita bisa ganti materi. 20. Andi, Anton, Arman bersama-sama mendorong gerobak dengan arah yang sama. Kata kuncinya arah yang sama. Oke, saya blok dulu. Masing-masing 10 Newton, 5 Newton, dan 20 Newton. Ketiga saudara tersebut dapat memindahkan benda 70 kg, maka percepatan gerobak tersebut adalah, monggo Bapak Ibu, kita mencari percepatan. Percepatan tadi rumusnya nopo?
F per Gaya M. dibagi massa. Oke, berarti percepatan rumusnya A sama dengan F per F per M. M. Maka kita masukkan A sama dengan F-nya berapa ini Bapak Ibu? F-nya Ini bertiga dengan arah yang sama. Ada kata kunci 35. arah yang sama. 35, Bu. Iya, berarti Dijumlah. ditambahkan ya. Karena ada Iya. arah yang sama, berarti ini dijumlahkan. Kecuali jika ada kata-kata, ada arah yang berlawanan, maka itu dikurangi. Satu ke kanan, satu ke kiri, atau bertolak belakang, maka itu harus dikurangi, Bapak Ibu. Satu positif, satu negatif. Begitu ya. Jadi kita titeni di sini. Kadang ada soal yang mungkin angkanya ini berturut-turut, ada berapa gitu, 2 atau 3. Nah, tapi kita tidak lihat ininya. Kata kuncinya. Ini arah sama atau bertolak belakang atau berarah yang berlawanan. Gitu. Oke, karena ini arah yang sama, maka ini kita jumlahkan dulu. Biar enak menghitungnya, kita tambahkan. Oke, ditambah 20. Terus nanti dibagi berapa? M-nya? 70 kilo. Maka ini A-nya yaitu A sama dengan 35 per 70. Berapa Bapak Ibu? 35 per 70? 0,5. Iya, Yang 0,5. Tengah ya, itu aslinya kan 1/2. 1/2 sama artinya dengan 0, kalau dalam bentuk desimal yaitu 0,5. Satuannya meter per second kuadrat. Bagaimana, bisa dipahami Bapak Ibu? Sabu. Insya Allah. Nah, oke, terima kasih. Kita blok dulu. Kita lanjutkan ke nomor 21. Sebuah balok yang bermassa 5 kg diberi beberapa gaya seperti pada gambar. Berapa percepatannya? Bagaimana Bapak Ibu? Ingat ya Bapak Ibu, panahnya yang ini sama arahnya, yang ini berlawanan. Caranya, monggo Bapak. Oke, caranya berarti Jumlah. ya, ini yang dicari apa tadi? Percepatan ya? Oke. Biar tidak lupa kita tulis rumusnya dulu. Kemudian jadi A sama dengan gayanya bagaimana ini? Apa ditambahkan semua? Tidak, Bu. Tidak. Berarti bagaimana? Yang ditambah siapa? Dua arah yang sama dijumlahkan. Ditambah 50. Arahnya sama di 50 ditambah 30. 30, kemudian 40. dikurangi 40. Oke. Terus kita bagi 80 berapa kurang masanya? 5. Dibagi 5. 5. Oke. Berarti 50 tambah 30 yaitu 80. Ya toh? Dikurangi 40. 40 dibagi 5 sama dengan 8. 8. Oke, terima kasih. Saya juga sepakat dengan jawaban Panjenengan. Jadi ketemu di sini adalah 8 meter per second. Kemudian kita lanjutkan nomor 22. Oke. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan ilustrasi di atas, diketahui gaya pada anak B 60 Newton. Anak C 40 Newton.
Jika massa benda pada gerobak tersebut 5 kg, maka besarnya gaya yang dimiliki anak A untuk dapat memindahkan benda tersebut dengan percepatan sebesar 25 meter per second adalah, second kuadrat adalah, monggo Bapak Ibu. Ini arahnya sama atau berlawanan? Sama. Sama. Berarti kalau sama itu bagaimana Bapak Ibu? Gayanya Ditambah apa dikurangi? jumlah. Jumlah. Ditambah, Bu. Oke, berarti karena ini yang kita mencari gayanya si A ya. Oke. Ada tadi gaya F sama dengan M kali A. Ngeten nggih? F-nya tadi berturut-turut ada 3, A, B, C yang sudah diketahui, A-nya belum diketahui. Terus gini aja, A-nya belum diketahui. Ditambah C-nya tadi, B-nya 60. B-nya berapa? 60 tambah 40. Kemudian ditambah lagi 40 sama dengan M-nya berapa? M-nya 5. 5, ya. Terus A-nya berapa? A-nya 25. 25. Oke, ini tadi seharusnya. Kalau tidak saya tulis F berapa, M berapa, paham ya Bapak Ibu? Paham, Bu. Iya, Bu. Oke. Paham, Bu? Oke, berarti A ditambah 60 tambah 40 berapa Bapak Ibu? 100. 100 ya. 5 kali 25. 125, Bu. 125. Jadi kita pindahkan ruas A sama dengan 125. Ini berpindah ruas melewati ini, melewati apa ini? Sama dengan, maka disebut berpindah ruas. Maka menjadi Kurang. positif. Jadi kurang. Dikurangi. Maka sama dengan 25. 25. Bagaimana Bapak Ibu, apa paham Paham, Bu? Paham, dengan soal ini? Paham, Bu. Alhamdulillah. Tolong ya Bapak Ibu, kalau memang belum paham, masih bingung, tolong ditanyakan. Mumpung kita ada kesempatan seperti ini, nanti kita bahas, kita ulang-ulang, tidak masalah sampai panjenengan paham. Itu kita diskusikan bersama-sama. Baiklah, berarti jawabannya adalah C. Oke. Sekarang nomor 23. Wah, perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas, seseorang yang melompat dari mobil, maka dia akan jatuh, seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Tapi dia tidak mungkin jatuh ya, karena dia selalu GAG memposisikan diri ben ora jatuh, kan gitu. Mempertahankan kedudukannya ya itu tadi. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. B. Percepatan suatu benda sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. C. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam jika tidak ada resultan yang bekerja untuk mengubah arahnya. D. Terdapat gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada kedua benda tersebut. E. Benda yang mula-mula bergerak lurus akan tetap bergerak lurus karena ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Bagaimana Bapak Ibu? Ini hukum Newton keberapa atau Bapak Ibu? Berapa? Hukum Satu. Satu. Alasannya? Oh, monggo. Jenengan harus bisa menyebutkan, menganalisa ini satu, alasannya apa? Apakah orang yang melompat dari mobil itu dia akan jatuh? Ya jatuh, ya udah ikut jatuh gitu? Tidak kan? Dia pasti kan berusaha mempertahankan agar tidak jatuh.
sedilut seperti itu kan berarti mempertahankan Newton kedudukan ya. 3. Itu berarti ini adalah Newton 1. Karena apa? Dia mempertahankan keadaannya. Gitu. Ben ora jeglok ke piye. Maka itu disebut Newton 1. Nah, yang sesuai dengan bunyi Newton 1 itu yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D. Monggo. A. Iya, yang A. Jenengan bisa sambil membuka referensi hukum Newton yang telah di-share itu. Kalau yang B ini ada kata percepatan, ada kata massa dan enggak gaya, berarti ini adalah hukum Newton 2. Oke, saya beri keterangan Newton 1. Kalau yang ini Newton 2. Yang menjelaskan ini tidak ada resultan, ada resultan. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut. Orang menarik ketapel dengan kuat, orang terjun payung, orang mendorong kendaraan yang rusak, buah jatuh dari pohonnya. Pernyataan di atas yang sesuai dengan hukum Newton percepatan suatu benda berbanding terbalik dengan masanya adalah. Berarti kalau ada kata percepatan yang kita cari adalah Newton berapa Bapak Ibu? 2. Iya, yang kita cari adalah Newton 2. Nah, Bapak Ibu, kalau Newton 2 itu cirinya ada massa, ada percepatan. Percepatan itu apa toh? Percepatan itu gravitasi loh Bapak Ibu. Nah, monggo jenengan tentukan yang mana. A, B, C, D. Yuk kita analisa satu-satu. Orang menarik ketapel dengan kuat. Apakah ini masuk dengan Newton 2? Tidak. Newton 3, Bu. Oh iya, ini adalah Newton 3. Oke. Kalau yang ini, orang terjun payung, berarti kan ada gravitasinya enggak Bapak Ibu? Ada percepatan. Berarti kalau ada gravitasinya, ini adalah Newton 2 atau percepatan ya. Orang mendorong kendaraan yang rusak Bapak Ibu, ini Newton berapa? Newton 1. Aksi sama dengan reaksi loh ini. Newton 3. Iya, seperti kita mendorong tembok itu kan aksi sama dengan reaksi. Ini Newton 3. Buah jatuh dari pohonnya berarti Newton ada apakah ada gravitasinya? Ada. Ya, Newton 2. Berarti jawaban yang tepat yang mana Bapak Ibu? Ibu, yang D. Ya, 2 dan 4. Oke, kita lanjutkan. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan hukum loh Pak, ini kembali lagi ke hukum senar kita tadi. Dan luas penampang dengan frekuensi. Bentar, ini tadi ke bawah ya. Oke. Monggo kita analisa. Semakin panjang senar, kalau panjang senarnya ini panjang, frekuensinya tinggi, betul atau salah? Salah, Bu. Harusnya pendek. Salah, Bu. A, abaikan. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensinya. Betul salah? Betul. Betul, Betul. Bu. Oke, kita lanjutkan ke sini dulu. Kalau penampang, ini bukan senar ya. Semakin kecil, semakin kecil luas penampang senar, semakin rendah frekuensinya. Betul apa salah? Salah. Salah.
Salah. Seharusnya Seharusnya ini besar ya. Oh, ya, berarti yang B salah. Yang C, semakin kecil senar, semakin rendah frekuensinya. Betul atau Salah. salah? Seharusnya kalau yang ini besar ya. Iya. Dilihat dari sini aja kita bisa tahu loh ini. Kecil, rendah. Ini kan seharusnya berkebalikan kan? Kalau yang masih seimbang, itu berarti tidak pas. Kalau yang ini, semakin kecil, udah ini ada yang salah, abaikan. Yang D, semakin besar senar, semakin tinggi frekuensinya. Betul salah? Salah. Senarnya besar, frekuensinya tinggi. Salah itu, Betul Bu. salah? Salah. Salah. Oke. Kalau semakin kecil senar, frekuensinya tinggi. Betul salah? Betul. Kalau kita lanjut belakangnya, semakin besar luas penampang, frekuensinya rendah. Betul salah? Betul. Betul, Oke. Bu. Kalau kita analisa sekilas Bapak Ibu, pasti ini yang berbalikan. Kecil, kebalikannya tinggi. Kan pasti berbalikan ya. Balikannya kan kecil, besar. Oh, besar atau tinggi, itu kan sepadan. Besar, kebalikannya rendah. Nah, kalau yang ini besar dan tinggi, masih sederajat kan? Nah, berarti ini salah seperti itu ya. Ini tips sederhananya seperti itu. Tanpa kita melihat pun kadang, oh ini panjang kok tinggi, ini salah. Panjang, ini rendah, ini jadi benar. Tapi ini kecil kok rendah, ini genah salah. Jadi cara kalau kita mungkin terburu dengan waktu, cara kita menganalisa soal cukup lihat panjang rendah, kecil tinggi, nah itu kebalikannya saja. Baru kita kalau sudah ketemu kita analisa yang sebenarnya. Begitu. Itu kalau tips dari saya. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan nomor 26. Pernyataan yang tepat pada gambar yang merupakan aplikasi gaya tak sentuh. Tak sentuh berarti kita tidak bersentuhan langsung dengan gaya itu. Nomor 1 ini orang memetik gitar Bapak Ibu. Yang nomor 2 ini magnet. Nomor 3 ini penggaris mika yang menarik serpihan kertas. Nomor 4 ini ketapel yang ditarik. Nomor 5 ini mesin. Nomor 6 ini adalah buah jatuh dari pohonnya. Yang tak sentuh yang mana? Kita tidak harus menyentuh tapi sudah terjadi gaya. Apakah memetik gitar ini kita tidak menyentuh? Menyentuh. Menyentuh. Berarti yang ada satunya salah. Oke. Apakah nomor 2 magnet ini kita tanpa menyentuh bisa menarik benda yang lain? Bisa. Bisa. Berarti ini masuk sentuh. Oke. Kita tanda ini 2. Terus, apakah ini penggaris ini kan ini gaya listrik ya? Gaya listrik ini, apakah tanpa kita menyentuh ini bisa terjadi gaya? Misalkan serpian kertas ini bisa tertarik? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Berarti ini adalah gaya tak sentuh. 2, 3, satu lagi menurut panjenengan yang mana? 6. 6, Bu. 6. Iya, tanpa kita menyentuh pun akan terjadi gaya gravitasi. 2, gitu 3, ya. 6. Berarti 2, 3, 6 yang mana opsinya? D. Yang D, Bu. Yang D. Oke. Oke, Bapak Ibu sudah sampai nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut ini. Gaya dapat mengubah posisi atau kedudukan benda. Oke, langsung saja. Mendorong mobil. Apakah ini dapat mendorong mobil? Kan di sini angka 1. Kita cocokkan di angka 1. Apakah mendorong mobil itu dapat mengubah posisi dan kedudukan benda? Ya. Iya? Ya. Oke. Nomor 1. Yang A nomor 1 ini betul. Mengerem sepeda, apakah ini nomor 2 dapat mengubah arah suatu benda? Mengerem. Mengerem ini apakah mengubah suatu benda?
Iya. Mengerem ya. Iya Bu, kadang bisa ngepot. Tapi kan pada umumnya ketika jalan Tidak itu, Bu. bergerak jadi berhenti kan Pak? Tidak. Iya. Pada umumnya loh. Oke, ini masih meragukan gitu ya. Oke, meremas kertas. Oke, meremas kertas apakah ini mengubah posisi atau kedudukan benda? Salah. Salah. Oke, berarti salah. Oke, yang sekarang nomor mengerem sepeda. Apakah ini dapat nomor 5 ya? Mengerem ini ke nomor 5. Apakah mengerem sepeda ini gaya dapat mengubah kecepatan suatu benda? Bisa. Nah, jadi Bisa. apakah meremas kertas ini gaya dapat mengubah posisi atau kedudukan benda? Tidak. Oke, B salah. Tidak, Bu. Melempar bola, apakah gaya dapat mengubah bentuk benda? Salah sana. Salah ya? Oh, tidak. Salah. Oke. Salah. Menendang bola, apakah gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya? Ya kan? Ya. Kalau yang D, Betul. ini D ya. Iya, Bu, Mendorong betul. mobil. Mendorong mobil ini nomor 1, berarti gaya dapat mengubah posisi. Betul, salah? Betul. Betul. Mengerem Betul. sepeda, menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Betul. Betul, salah? Betul. Betul. Oh iya, berarti Iya. betul semua. Jawaban yang tepat adalah D. 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 Oke, Bapak Ibu, sudah sampai nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut. Saya turunkan saja jadi 1 biar tidak naik. Ini ngomong, kayak gue arah aku ngomong. Perhatikan pernyataan berikut. Saat kita menarik telapak meja dengan cepat, ada gelas di atasnya, gelas tersebut tidak jatuh. Yang kita cari adalah Newton 3. Yuk kita analisa satu-satu. Saat kita menarik telapak, benar ya Bu, telapak meja ya, taplak apa telapak? Meja dengan cepat ada gelas di atasnya, gelas tersebut tidak jatuh. Ini Newton 1, 2, atau 3. Halo? Dia tidak jatuh, berarti mempertahankan kedudukannya. Mempertahankan kedudukan. Berarti? 1. Iya. Newton 1. 1. Oke, N1. Saya singkat itu aja. Pelari menolak papan. Menolak, berarti saling dorong-mendorong tadi ya. Menolak papan. Iya. Berarti aksi reaksi. Aksi reaksi. Tiga. 2 atau 3. Newton 3. Tidak, Bu, itu. Ya, oke. Seorang memakai sepatu roda dan berdiri menghadap tembok. Nah, dan mendorong tembok tadi berarti sama aksi atau dan reaksi berarti Newton Reaksi 3. dulu. Newton 3. 3. Tiga. Saat bermain kelereng yang kecil akan menggelinding lebih cepat dibandingkan kelereng yang ukurannya lebih besar. Ada ukuran kecil, ada besar, berarti ada massa, Bapak Ibu. Newton 2. Newton 3. Newton 2. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Yang D. 2 dan 3. 2 dan 2 dan 3. 2 dan ini yang ditanyakan, oh ya Allah. Ya Allah, saya tadi kira fokus saya tak kira 3 ya. 2, berarti ya betul. 2 dan 3, karena yang ditanyakan Newton 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sepakat di jawaban D. Oke, kita lanjut nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Saat mobil yang kita tumpangi diri mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Pernyataan yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah, ini Newton berapa, Bu? Pak? Newton 1. Oke. Newton 1. Oke, karena ini mempertahankan kedudukan ya. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. B. Percepatan suatu benda. Nah, ada kata percepatan ini sudah tentu tidak karena ini kita sudah sepakat ini tadi Newton 1. Newton 2. Jadi ini Newton 2. Oke, kita beri keterangan Newton 1. Yang ini Newton 2. Terdapat gaya aksi dan reaksi. Newton 3.
Gaya yang bekerja pada suatu masa berbanding terbalik. Kok gaya balik? Newton 2. Newton 2. Tapi Salah, salah Bu. nggih. Ini gaya kok berbanding terbaliknya berbanding lurus. Banding lurus. Yang salah, E, Bu. gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding terbalik dengan masa. Lu kok sama? Ini tidak. Sama Jadi jawaban dengan yang Sama itu, Bu. betul adalah Yang A. A. Bu. Oke. Semakin banyak soal ini tadi, semakin paham Bapak Ibu perbedaan antara Newton 1, 2, dan 3. Insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Nggih. Berarti pertemuan Mudah-mudahan kita, nggak lupa. Lumayan. nggih. Berarti pertemuan kita bermanfaat Bapak Ibu. Harapan saya ini bermanfaat itu. Oke, 30 Sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ingat. 30 ini adalah yang terakhir. Penggaris plastik ini yang paling mudah ya ini. Yang digosokkan tadi termasuk gaya apa Bapak Ibu? Listrik, Bu. Listrik. Listrik apa? Status listrik. Listrik statis. Nah, Bapak Ibu sudah sampai 30 soal. Monggo, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung, ada yang kurang paham tentang apa. Ini tadi hanya kita intinya ada di dua pembahasan. Satu tentang hukum Mersenne, yaitu hukum Mersenne itu hubungannya dengan senar, dawai, dan frekuensi. Yang kedua tentang hukum Newton, tadi hukum Newton ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Hanya dua materi saja ini tadi. Adakah yang masih mengganjal atau kurang pas? Monggo bisa ditanyakan. Bagaimana Bapak Ibu? Coba nomor yang Bu ya. Nomor pinten? Jawabannya 20. 20, oke. 20. Kan saya kan nyambil nyatat gitu Bu. Nah kalau nggak menyatati lupa nantinya. Oh, oke. Nanti juga saya share kok Bapak Ibu pembahasan ini. Oke, Iya. monggo. Mungkin yang lain ada yang kurang jelas? Gimana? Jelas sekali, Bu. Alhamdulillah. Jadi, intinya ini tadi kita bisa membedakan hukum Newton 1, 2, 3 dan kita bisa membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi yang mempengaruhi tingginya frekuensi ya. Berdasar hubungan antara dawai dan frekuensi tadi. Intinya itu. Jadi kalau jenengan sudah bisa membedakan itu, berarti pertemuan kita ini tadi ada hikmahnya, ada manfaatnya. Baiklah Bapak Ibu, seandainya ini sudah tidak ada permasalahan lagi, tidak ada yang perlu kita bahas untuk malam ini, saya kira cukup dulu. Bagaimana untuk besok? Saya tanyakan besok kan malam minggu. Monggo malam minggu apakah kita libur atau gimana? Monggo itu terus kesepakatan panjenengan. Pripun? Lanjut, Bu. Lanjut. Lan jenengan mboten Waktunya malam sudah mepet, mingguan Bu. to Pak Bu. Pun niku mboten sah dipikir yen malam minggu nih. Nggih. Leres niku. Malam minggu malah Pagi, mumpung libur apa, begini Bu ini. Marai sing enten sing dereng gadah, Bu. Oh. Nggih, ngoten nanti untuk selanjutnya kita tunggu informasi di grup ya Bapak Ibu. Seandainya besok kita jadi ini virtual lagi, besok yang kita bahas yaitu matematika. Dan matematika ini nanti tadi saya sudah berusaha membuat soal tadi, tapi belum selesai Bapak Ibu, baru dapat 26, masih kurang 4 soal. Untuk matematika, nanti kalau berdasarkan FR yang ini, ada 11 FR. Nah, ini nanti kalau tercover semuanya, 1 sampai 11. Nah, dan kalau seandainya nanti soalnya lebih dari 30, karena ini banyak sekali pengembangannya,
kemungkinan nanti ya tidak habis sekaligus dalam satu malam ya. Misalkan kok dapat 50 soal, kalau habis satu malam ya terlalu malam ya Bapak Ibu. Misalnya mungkin yang dari Bali tadi ada enggak lagi? Yang dari Bali nanti kemalaman gitu. Jadi Iya, Bu, kemungkinan ada. nanti dibagi menjadi 2. Jadi separuh malam itu, separuhnya besoknya lagi. Mungkin seperti itu sistemnya. Dan insya Allah saya usahakan ini nanti bisa selesai. Seandainya besok kita bisa berdua lagi. Kalau tidak, kita nunggu informasi selanjutnya. Nanti deh Bapak Ibu, semoga kita Ya, Bu. membuat kebaikan bagi kita semua, panjenengan nanti lolos tahap 2 Amin. dengan nilai yang Amin. sangat memuaskan. Amin. Bapak Ibu, mindset kita tekankan mindset kita. Jangan hanya mindset kita, saya lulus passing grade. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Dari awal doa panjenengan, ya Allah, saya ingin lolos P3K dengan nilai sangat memuaskan. Jadi jangan hanya puas di passing grade. Jadi jenengan doanya sangat memuaskan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Insya Allah kalau itu kita berucapkan berulang-ulang, insya Allah itu terwujud Bapak Ibu. Dan diiringi Amin. dengan Rabbal alamin. ikhtiar panjenengan. Doa terbaik untuk panjenengan, sukses selalu. Oh ya, saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak salah, ada hal-hal yang kurang pas, kurang tepat, atau mungkin kurang jelas dalam saya menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan waktu saya kembalikan kepada Pak Wiji. Monggo Pak Wiji. Pak Wiji kan buatan. Halo Pak Wiji. Ada. Oh, Mohon maaf, tadi mic-nya belum saya nyalakan. Oh, nggih. Terima kasih Ibu Ita Finalis Setiawati yang sudah menyampaikan dengan sangat jelas, sabar sekali, step by step, pelan. Dan saya rasa tadi banyak dari peserta itu yang semula belum dapat hidayah. Nah, malam ini dapat hidayah juga akhirnya ya. Dulu kalau mengerjakan soal nomor 1 seperti ini belum begitu mahir. Sekarang dari penyampaian yang berulang-ulang, kemudian soal yang beraneka ragam tadi membuat kita semakin semakin menguasai materinya. Oke, untuk hari ini Bapak Ibu, tadi saya sudah meminta rekan-rekan ya, ada 10 orang yang berkenan memberikan jawaban di awal. Ini enggak apa-apa ya, sebagai awalan saja. Untuk soal nomor 1 sampai nomor 11 tadi saya kehilangan, karena saya tadi ke belakang dulu, saya tinggal. Secara cepat yuk Bapak Ibu, nomor 1 tadi jawabannya apa? B, B, Pak. B ya. Ya. Cara cepatnya tadi gimana Bu? Yuk, masih ingat? Panjang, rendah, gini ya. Ya. Antonimnya ya, bebek gitu. Oke, yang nomor 2, apalagi Bu? Nomor 2. D. Jawabannya apa ini? G. Dondong ya? Ya, dondong. Nomor 3. D. Dondong juga? G. Ini tinggi, berarti nanti di sebaliknya ya. Iya. Maksud dondong, betul? Tegangan, oh iya benar, tegangan, panjang, iya. Tegangannya Iya, besar. betul. Nomor 4, secara cepat, nomor 4, tinggi nada semakin besar jika D. dondong lagi. D. G. Diperkecil tegangan, ya, dondong juga. 5 Bu. 5 B. B. Bebek, ya. Nomor 6, 6 mana yang memengaruhi? 6 B. Bebek. G. 7, 7 C. 7C. Ya, C 8. Naik berarti harus di
kapakne. Apa ini, Bu? Apa? Ya, betul. Teganannya. Satu lagi 9 dan 11. 9 apa, Bu? 9A. 9A. 11 apa ini? 10. 10 BP ya? 10B. 11 C. 11C. Oke. Dah, itu dulu, Bu. Terima kasih. Nah, kita masukkan dulu ya di sini di kunci jawabannya ini. B D D D B B C A A B C D C D C D maaf D D B B D C A D E D D D A B. Oke, Masya Allah. Ini jawaban awalnya Bu Ita, nggih. Jadi sebelum Bu Ita membahas tadi teman-teman ada yang sudah mengerjakan dan ternyata yang jawaban benar dari 30 soal paling banyak 20. Wah, ini Bu Dani Hayu, luar biasa. Nah, mudah-mudahan besok kalau ada latihan soal seperti ini lagi, Ibu dan Bapak semuanya mencoba dulu, ya. Nanti kita analisa. Nah, nanti di akhir setelah pembahasan itu coba dikerjakan kuis yang ini, nanti mengerjakan kuis secara online begitu. Dibatasi waktu. Kalau ini tadi kan enggak, ya, tidak dibatasi waktu. Nanti apa ya namanya? Diberi batasan waktu dengan tidak kan auranya beda. Begitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan malam Minggu mohon maaf untuk malam Minggu sepertinya saya tidak bisa membersamai untuk besok. Nanti monggo nanti saya kembalikan ke jenengan semuanya. Nanti boleh salah satu present ya mempresentasikan salah satu sebagai moderatornya, monggo. Boleh nih besok. Saya hanya mungkin memantau sekilas gitu aja karena hari Minggu persiapan untuk apa namanya Kopdar, kursus perangkat desa gitu, Bu. Kiranya itu dulu, sudah jam 10, selamat belajar, selamat istirahat juga, dan terima kasih atas kebersamaan malam hari ini. Bu Ita, saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas bantuannya, pengorbanan waktunya, sudah meluangkan waktu membuatkan soal, mencarikan sumber, Masya Allah, Barakallah, mudah-mudahan Allah membalas dengan rezeki yang berlimpah ruah, amin. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, kita sama-sama berdoa. Sebelum saya akhiri, ada kata-kata motivasi dari saya. Bapak Ibu, cobalah nanti, kalau ada posisi seperti ini sebenarnya adalah hal yang paling penting, kegiatan seperti ini. Jadi yang lebih penting dari belajar itu sebenarnya adalah energi. Mumpung ketika kita seperti ini energinya kuat, mengumpulkan energi kuat, ini doa jenengan coba sedikit dimodifikasi. Doanya bagaimana? Doanya diganti seperti ini kira-kira, ya Allah, loloskan kami. Begitu. Jadi jangan hanya egois ke saya minta doanya ya, coba dibalik posisinya dibalik. Ya Allah, mudah-mudahan yang ada di grup ini mereka diberikan rezeki berupa kelulusan seperti itu. Nah, nanti biasanya kalau jenengan mau mendoakan orang lain, ini yang mendoakan jenengan adalah langsung malaikat. Karena kalau manusia mendoakan, itu kan biasanya manusia masih ada hijab, masih ada perisai, masih ada dosa. Sementara kalau yang mendoakan malaikat, kan tidak ada hijabnya. Cara terbaik berdoa adalah dengan cara mendoakan orang lain. Itu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wici. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih. Barakallah.